Jadi kalau dalam istilah orang negeri kita itu adatnya kan kalau nggak punya anak itu ben punya anak itu ngeramut anaknya orang, biasanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Umurian dari Gresik. Terima kasih Umurian yang telah bertanya. Afwan Ustadz, izin bertanya, ada sepasang suami istri yang mengangkat keponakan laki-laki dari suaminya karena tidak memiliki anak kandung. Sebelum meninggal, suami berpesan kepada kerabat istri kalau kelak rumah yang ditempati agar diberikan kepada anak angkatnya tersebut. Pertanyaannya, apakah hal tersebut termasuk wasiat yang harus dilaksanakan, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Furqan dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada seorang suami istri karena tidak diberikan oleh Allah anugerah anak, maka mereka berdua ngangkat ponaan suami. Gitu tadi ya? Ya, betul. Mengangkat ponaan suami, ponaan laki-laki dari suami. Lalu sang suami berwasiat agar rumah yang mereka tempati nanti diberikan kepada anak angkatnya tersebut. Jadi pertama, sebelum pertanyaan itu, jadi kalau dalam istilah orang negeri kita itu adatnya kan kalau nggak punya anak itu ben punya anak itu ngeramut anaknya orang, biasanya begitu. Ya sebenarnya amalnya itu amal bagus, hanya keyakinan itu perlu ditinjau ulang kembali. Yang bisa dilakukan itu malah begini, ngeramut anaknya orang itu satu amal mulia. Dengan amal mulia itu dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadinya nanti doa dengan bertawasul dengan amal yang utama, amal yang soleh, lepas dari masalah itu. Maka kalau yang saya nasihatkan sebenarnya itu kalau ngeramut anak orang itu dipertimbangkan nanti kalau sudah dewasa. Nanti kalau sudah dewasa, status kemahroman anak ini nanti akan jadi sangat sulit sekali kalau sudah dewasa, karena dia itu adalah ponaan suami. Berarti dengan istrinya, yang itu adalah dengan istrinya, statusnya itu bukan mahram. Statusnya itu bukan mahram. Kalau sering Anda nasihatkan, kalau ngangkat anak itu, kalau dari keluarga suami, maka cari yang perempuan. Sehingga dengan sang suami itu mahram, dengan istrinya itu perempuan dengan perempuan. Kalau yang diangkat adalah ponaan dari istri, cari yang laki-laki. Sehingga dengan istri itu mahram, dengan suami sama-sama laki-laki. Sehingga nggak merumitkan kondisi rumah yang ada orang yang bukan mahram beda jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau seorang suami tadi mengatakan rumah yang dia tempati nanti, yani setelah aku meninggal dunia ditempatkan sama atau ditempati oleh anak angkatnya itu. Kalau memang itu lafadznya, itu keinginannya ditempati oleh anaknya itu, anak angkatnya itu setelah meninggal dunia, memang itu wasiat. Memang itu wasiat. Lah, dan wasiat itu syaratnya dua, atau syaratnya yang berkaitan dengan bab kita itu dua. Satu, bukan ahli waris. Pertanyaannya adalah ponaan ini ahli waris apa tidak? Sangat tergantung, karena suami ini nanti statusnya akan kalah lah. Dia itu nggak punya orang tua, nggak punya anak.
nggak punya orang tua, nggak punya anak. Lah, kalau nggak punya orang tua, nggak punya anak, itu nanti kan larinya ke saudara. Apabila ada saudara, maka selesai masalah. Kalau nggak ada saudara, berarti kan harta itu larinya ke keponakan. Pertanyaannya, apakah ponakan itu termasuk ahli waris apa? Bukan. Kalau dia itu bukan ahli waris, berarti dia berhak mendapatkan warisan, mendapatkan wasiat dari sisi ini. Kalau dia ahli waris, maka Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata li waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau itu sakit keras. Jadi beliau itu sakit keras. Dia dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana jenengan tahu, aku itu punya duit. Maksudnya orang kaya. Wala yarithuli illa bintun li wahidah. Tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu orang putriku. Dalam pemikirannya Sa'ad, toh nanti putriku nikah diopeni sama suaminya. Ya Rasulullah, boleh mboten kalau saya itu bersedekah 2/3 hartaku, sepertiga nanti untuk putriku, gitu. Maka beliau SAW mengatakan, lah, nggak boleh. Ini jangan. Kalau begitu ya Rasulullah, anis separuh aja. Beliau mengatakan jangan. Kalau begitu ya Rasulullah, kata satu menimpali berikutnya, as-thuluth, sepertiga wis. Ini Rasulullah kemudian mengatakan as-thuluthu was-thuluthu katsir. Sepertiga itu boleh, tapi itu pun sudah banyak. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya orang itu mau menurunkan wasiat dari sepertiga ke 1/4 atau 1/5, maka itu yang lebih utama, karena Rasulullah mengatakan as-thuluthu was-thuluthu katsir. Sepertiga itu pun sudah banyak. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, itu memang wasiat. Itu memang wasiat dengan gambaran tadi lah ya, dengan gambaran tadi, maka itu adalah wasiat. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat itu hanya boleh diberikan sepertiga. Hanya boleh diberikan sepertiga. Jadi diperhitungkan rumah dia tempati itu seandainya dihargakan itu berapa. Kemudian semua aset itu yang dimiliki oleh mayat setelah meninggal dunia itu berapa. Lah kalau itu sepertiga atau kurang, maka dilaksanakan sempurna. Kalau ternyata lebih dari sepertiga, maka cuma dilaksanakan sepertiga dari harta yang dimiliki tersebut. Wallahu a'lam bishawab.